Assalamualaikum. Wah, nggak kerasa ya, kita sebentar lagi akan memasuki bulan yang kita semua rindukan, bulan Ramadan. Nah, dalam kesempatan kali ini, kita akan bedah bareng-bareng panduan praktis, semacam step-by-step guide buat meraih Ramadan yang sukses, khususnya buat kita yang mungkin baru mulai atau pengen Ramadan kali ini jadi lebih bermakna. Pertanyaannya sederhana tapi penting banget. Gimana sih caranya biar Ramadan kita tahun ini nggak cuma lewat gitu aja? Biar kita nggak cuma dapat lapar dan haus, tapi bener-bener dapat ampunan, dapat pahala, dan jadi pribadi yang lebih baik. Yuk kita cari tahu jawabannya bersama. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu hal yang jadi pondasi dari segalanya. Bener-bener dasar dari semua amalan kita. Apa itu? Niat. Seperti kata hadis ini, semua perbuatan itu tergantung niatnya. Jadi, langkah paling awal, bahkan sebelum langkah pertama, adalah luruskan niat kita. Kita lakukan semua ini hanya untuk Allah. Nah, ini dia peta jalan kita, roadmap kita selama Ramadan. Ada 5 target kesuksesan yang akan kita bahas. Mulai dari sukses puasanya, sukses tarawihnya, sukses tadarus Al-Quran, sukses memburu Lailatul Qadar, dan ditutup dengan sukses menunaikan zakat fitrah. Lengkap kan? Oke, kita langsung masuk ke kunci yang pertama yang dibangun di atas niat kita tadi, yaitu sukses puasa. Dan ingat ya, puasa itu esensinya jauh lebih dalam daripada sekedar menahan lapar dan haus dari subuh sampai maghrib. Jadi, supaya puasa kita itu sukses, ada 2 pilar utama yang harus kita jaga. Pertama, niatnya harus sudah terpasang di hati sebelum fajar 3. Ini semacam komitmen harian kita. Dan yang kedua, ini nih tantangannya, yaitu menjaga diri kita dari hal-hal yang bisa merusak, bahkan menghapus pahala puasa. Nah, ini dia nih daftar perusak pahala yang perlu kita waspadai. Bukan cuma soal makanan dan minuman, tapi juga lisan kita. Bohong, gibah, ngomongin orang, bertengkar, bahkan ngomongin hal-hal yang nggak berguna. Semua ini tuh kayak virus yang bisa menggerogoti pahala puasa kita. Puasa itu latihan pengendalian diri total. Hadis ini jujur ya, jadi pengingat yang nusuk banget buat kita. Jangan sampai setelah seharian menahan lapar dan dahaga, ternyata di buku catatan malaikat, kita nggak dapat apa-apa selain rasa lapar itu sendiri. Na'udzubillah. Oke, dari ibadah di siang hari, kita beralih ke malam hari. Kunci sukses kedua, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan sholat tarawih. Ini adalah momen spesial untuk kita meminta ampunan dari Allah. Sedikit cerita sejarah nih, mungkin ada yang belum tahu. Sholat tarawih berjamaah yang kita kenal sekarang itu gimana sih mulainya? Dulu di zaman Nabi, para sahabat itu sholatnya sendiri-sendiri atau dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, baru di zaman Khalifah Umar bin Khattab, beliau punya ide cemerlang untuk menyatukan mereka di belakang satu imam. Dan inilah ucapan terkenal dari Sayyidina Umar saat melihat sholat tarawih jadi begitu teratur dan syahdu dalam satu jamaah. Beliau bilang, ini adalah sebaik-baiknya bid'ah. Maksud bid'ah di sini adalah inovasi yang baik, sesuatu yang baru tapi membawa kebaikan besar, yaitu menyatukan umat. Dari sinilah tradisi tarawih berjamaah dimulai. Lanjut ke kunci sukses nomor 3, mempererat hubungan kita dengan Al-Quran. Kita semua tahu, Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Jadi, ini momen yang paling pas untuk kita kembali akrab dengan petunjuk hidup kita ini. Biar lebih semangat dan terarah, yuk kita coba pasang target. Target minimal aja, tapi insya Allah bisa kita capai. Khatam Al-Quran minimal 1 kali. Coba kita hitung, Al-Quran itu 30 juz, Ramadan sekitar 30 hari, artinya cukup 1 juz per hari. Wah, bisa banget kan? Dan kebiasaan ini tuh bukan tanpa contoh. Kita sebenarnya sedang meneladani langsung kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Beliau setiap malam di bulan Ramadan saling menyimak bacaan Al-Quran dengan malaikat Jibril. Ini menunjukkan betapa spesialnya interaksi dengan Al-Quran di bulan mulia ini. Nah, ini dia kunci keempat yang jadi incaran kita semua di sepertiga akhir Ramadan, sukses meraih Lailatul Qadar. Satu malam yang ibadah di dalamnya itu nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Kalau dihitung-hitung, itu lebih dari 83 tahun. Luar biasa. Kenapa malam ini begitu istimewa? Jadi ceritanya, dulu Nabi pernah menceritakan tentang 4 orang hebat dari Bani Israel yang beribadah non-stop selama 80 tahun. Para sahabat yang mendengar itu jadi sedikit minder. Ya Rasulullah, umur kami pendek, amalan kami sedikit. Lalu, sebagai hadiah untuk umat ini, Allah menurunkan wahyu tentang Lailatul Qadar. Satu malam yang bisa mengalahkan ibadah 80 tahun. Masya Allah. Terus, apa yang harus kita baca di malam itu?
Nah, ini dia doa yang diajarkan langsung oleh Rasulullah kepada Aisyah. Doanya pendek, gampang dihafal, tapi maknanya dalam banget. Kita minta ampun sama Zat yang Maha Pemaaf dan suka memaafkan. Yuk, dihafal dan diamalkan ya. Akhirnya, kita sampai di kunci terakhir, kunci pamungkas yang menyempurnakan rangkaian ibadah Ramadan kita, yaitu sukses menunaikan zakat fitrah. Ini bukan sekedar kewajiban, tapi juga pembersih dan penutup yang indah. Zakat fitrah ini punya 2 tujuan mulia loh. Pertama, untuk membersihkan diri kita yang berpuasa dari segala perkataan sia-sia atau perbuatan kurang baik yang mungkin kita lakukan tanpa sadar selama sebulan. Kedua, untuk berbagi kebahagiaan. Zakat ini jadi makanan bagi orang-orang miskin, supaya mereka juga bisa merayakan Idul Fitri dengan gembira. Nah, untuk zakat fitrah, waktu itu krusial banget. Dicatat ya, ini penting, zakat fitrah harus dibayarkan sebelum sholat Id dilaksanakan. Kalau dibayar sebelumnya, statusnya adalah zakat yang diterima. Tapi, kalau kita bayarnya setelah sholat Id, nilainya hanya dihitung sebagai sedekah biasa. Beda banget kan? Jadi jangan sampai telat. Oke, mari kita rangkum lagi ke 5 kunci sukses Ramadan kita. 1. Puasa yang berkualitas bukan cuma nahan lapar. 2. Hidupkan malam-malamnya dengan taraweh. 3. Targetkan minimal hatam Al-Quran sekali. 4. Fokus berburu malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Dan 5. Sempurnakan dengan zakat fitrah yang tepat waktu. Sebagai penutup, coba kita sama-sama merenung dari ke-5 kunci tadi, kira-kira mana ya yang mau jadi fokus utama kita di Ramadan tahun ini? Mana yang paling kita rasa perlu untuk ditingkatkan? Semoga Allah mudahkan kita untuk meraih ke-5-5-nya ya. Selamat mempersiapkan diri, sampai jumpa lagi.